Kalau saya doaku ringkas, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Itu je saya doakan. Ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa yang disebut keberuntungan hidup? Ada tabrakan, beruntung ki tidak ada di situ. Ada gempa, beruntung ki tidak di situ. Dan itu buktinya, ada gempa waktu di Mamuju. Itu orang nak kira semua mati. Karena dalam jadwal perjalanan saya, hotel yang runtuh itu malam itu ada di situ harusnya. Karena pemerintah Provinsi Mamuju, Sulawesi Barat ngundang saya dan sudah ada tiket pesawat saya. Tapi saya bilang, Pak Sekda, jami saya naik pesawat deh. Ada nih tiket, jami, saya mau naik mobil mau saja. Mau kak singgah lihat mamaku. Begitu cara Allah jaga kak. Tuh, naik mobil mak. Sampai di rumah, di kampung. Mau mak pergi, kalau pergi kak hari itu, pergi kak setelah seperti yang saya mau, ada mak dalam hotel. Tapi Nabi bilang mamaku, tunggu dulu nak. Purasi sepi lorong. Sekali sudah piduhur. Oke? Sudah. Sudah itu, sudah duhur, hujan. Nalai bilang mamaku, makasih komandre ki yolo anu nak, sanggara. Ya? Tahu di sanggara tuh? Pisang goreng. Bikin lagi. Sudah bikin, dekat asar. Nabi bilang mamaku, sekali sudah piasar ko jalan. Purasi sepi asar. Pergilah saya sudah asar. Dan apa yang terjadi? Dengan terlambatnya dan singgahnya saya sama ibu saya tidak ada di hotel pada saat gempa. Kurang lebih 10 menit selisihnya. Andai saja saya datang pesawat, malam tidur yang terjadi gempa, ada mak di dalam situ. Maka semua orang menelpon. Lebih mati, korban midasat, korban mini. Kenapa HP tidak bisa dihubungi? Kenapa tidak bisa dihubungi? Jaringan hilang waktu gempa. Begitu cara Allah. Itu disebut keberuntungan hidup. Beruntung waktu gempa tidak sampai di situ. Bukanlah aib, bukanlah dosa, bukanlah pelanggaran moral kalau perempuan suka sama laki-laki lebih awal. Tapi jaga harga dirimu. Jantungku terlalu pugar. Wih cowok, kusuka nu. Jangan juga begitu. Cari kok orang yang bisa menjaga harga dirimu. Sudah. Akhirnya terjadi pernikahan. Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Mulailah terangkat derajatnya Muhammad. Makin disuka orang. Tapi pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun diangkat menjadi rasul. Nabi kebiasaannya dia lihatlah orang Mekah. Orang Mekah waktu itu kita kenal dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah itu kenapa? Satu, dia sembah Tuhan empat. Empat Tuhan dia sembah. Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Empat Tuhannya. Lalu datang Muhammad mengatakan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah ahad. Allah ahad. Allah ahad. Allah cuma satu. Allah cuma satu. Nabi bilang kafir Quraisy, bagaimana tonseng ini kau Muhammad? Empat saja Tuhan, tak susah maki. Nah kau bilang satu tidak dilihat lagi. Tidak masuk di akalku deh. Waktu itu Nabi gelisah. Perempuan waktu itu zaman jahiliyah dianggap aib. Artinya apa? Kalau ada anak perempuan dalam satu rumah itu dianggap busuk keluarga. Coba bayangkan itu. Perempuan dianggap aib. Bahkan ada sahabat yang lahir anaknya perempuan diambil masih dalam keadaan orok merah, dia rebut dari istrinya, dia kubur hidup-hidup. Jahiliyah. Sembahnya Tuhannya empat. Dia bikin Tuhannya berdasarkan kekuatan ekonominya. Kalau dia kaya sekali, dia bikin Tuhannya seperti manusia, dia sembah dan buat dari emas. Yang agak bawa sedikit dari perak, bawanya lagi dari besi, bawanya lagi kayu, bawanya lagi tepung terigu. Nah bikin Tuhannya, nah bikin kepalana, nah bikin badanna, nah bikin tanganna. Sudah ini sembah, nah lihat-lihati. Lapar nih. Roti ini daleka nggak? Roti di depan nah lapar ki. Lalu dia bilang, kering, pamupura mama kate. Ya, dia bilang, Tuhan maafkan saya. Sudah mau kuku sembah. Saling pengertian ki. Cipur kah? Nah ambil Tuhannya pak. Nah ambil tangannya, dia makan. Nah ambil kakinya, nah makan. Terakhir nak ambil kepalanya, nah makan.
sejahat-jahatnya bangsa Indonesia belum pernah ada makan Tuhannya, Pak. Tapi Arab jahiliyah dulu Tuhannya namakan. Makanya disebut jahiliyah. Lalu Muhammad, kenapa ini sekampungku na beleng-beleng ngasih? Kenapa kau sembah itu patung? Tolong tuh. Sangingnya lalon yo patung yang bikin patung kau sembah. Kenapa ini patung? Ini patung nggak bisa ngapa-ngapain. Sekalian bikin patung yang jago. Iya toh? Muhammad gelisah. Yang disebut kalau bahasa dalam dunia akademik kepekaan sosial. Akhirnya naik ke gua. Namanya Gua Hira. Jabal. Keras-keras saya kau jangan ragu-ragu. Jabal. Karena tidak percaya kok. Benarkah ini, betulkah ini. Jabal Nur. Ya. Nah, Nabi di dalam Gua Hira bersemedi kalau bahasa Jawa. Turun Jibril, dia peluk Muhammad. Muhammad, ikra, baca Muhammad. Nabi bilang, Muhammad, bagaimana caranya? Saya tidak tahu membaca. Ikra, baca kok. Dan aku sengi kudung. Ikra, baca. Makin dia peluk sampai Nabi sesak napas. Lalu Nabi mengucapkan, Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Maka pada malam itu dilantiklah Rasulullah Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Yang istilahnya itu turunnya Al-Quran yang pertama. Nah, kita peringati. Sudah itu Nabi menggigil, dingin. Dia pulang ke rumahnya. Siapa istrinya tadi, Bu? Siapa istrinya? Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin kok. Dingin sekali ini sayang. Dingin. Selimuti saya. Ibu, kira-kira kalau kita 3 hari 3 malam tidak ada kabarna suami kita, diteleponin tidak nangkaki, di WhatsApp kita baca ji, tidak nabalas sih, diteleponin na rejeki, tidak ada kabar-kabarna, tiba-tiba datang bilang selimuti saya, dingin nggak? Kira-kira kita selimuti Ibu? Balle-balle kok. Pasti dia bilang, batuk kebaik kok cilaka. Dari mana kok? Pulang-pulang menggigil minta diselimuti. Dari mana kok? Mana HP-nu? Allahu Akbar. Siti Khadijah tidak. Apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Maka ibu-ibu pulang, jadilah istri yang soleh. Jadilah istri yang taat sama suami. Biar kau tiap malam datang tahajud di sini menangis-nangis, tapi kurang ngajar kau sama suamimu. Tidak ada nuda apa. Ya Bu. Tapi sekarang ibu-ibu jarang urus suami. Saya ingat almarhum bapakku. Sebelum pergi sawah kalau pagi-pagi sudah ada mie kopina. Pasti sudah ada kopi. Minum kopi baru pergi sawah. Kata bapak-bapak, dibikinan kok kopi. Bohong kok kalau dibikinan kok. Bukti apa? Ada semua kok pagi-pagi di warkop. Saya tanya, kenapa pergi warkop? Nggak bikin kok kopi istrinu di rumah. Nabila bikin Ustaz, cuma nggak enak. Kopi diminum, omel dirasa. Makalah kula cilaka. Ya, Khadijah akhirnya pada saat itu setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kedinginan, lalu Khadijah panggil sepupu satu kalinya namanya Waraka bin Naufal, pendeta. Dalam keadaan tunanetra itu pendeta, tidak bisa melihat, datang, Nabi ceritakan. Lalu apa kata pendeta itu? Muhammad, apa yang datangi kamu itu sama persis yang mendatangi Adam, sama persis yang mendatangi Ibrahim, sama persis yang mendatangi Daud alaihissalam, sama persis yang mendatangi Isa alaihissalam. Kau diangkat jadi rasul. Dan beliau ini yang pendeta memprediksi, andai saja saya masih hidup, andai saja umurku panjang, pada saat kamu diusir dari umatmu, saya akan bantu kau pada waktu itu. Dia sudah tahu bahwa Muhammad akan diusir. Itulah hijrah. Nah, diangkat menjadi rasul, mulailah Nabi dibenci. Sampai puncak kebenciannya kepada Bani Hashim, diisolasi. Jadi di Mekah waktu itu pusatnya ada di Ka'bah.
Masing-masing sudut ada, kalau bahasana sekarang komunitas. Komunitasnya Umar bin Khattab, komunitasnya Muhammad yang kita kenal dengan Bani Hashim. Maka pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu Goso, berkumpul, bermusyawarah. Ini Muhammad makin membahayakan. Maka diambil keputusan, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berbisnis, tidak boleh berniaga, tidak boleh kejual gandummu, tidak boleh kejual kainmu, tidak boleh kejual kurmamu, tidak boleh kejual untamu, dan beli barang-barang mereka. Selama ini isolasi dilakukan. Berapa lama diisolasi Rasul? Boykot 3 tahun. Puluhan sahabat mati kelaparan. Disinilah habis hartanya Khadijah, cinta Rasulullah SAW, ibu kita kaum muslimin. Habis hartanya untuk apa? Dia bagi pada saat diisolasi. Ibaratnya begini, seluruh warga BTP, Jangko pergi belanja di sana, Jangko beli barang-barangnya, Jangko kasih masuk bensin, Jangko kasih masuk beras, dimusuhi. Itulah Bani Hashim waktu itu. Habis hartanya Khadijah. Dan pada saat sakaratil maut, Bapak tahu baju yang dipakai Siti Khadijah, kusam 8 kali ditambal. Bayangkan adik-adik, orang terkayanya tadi Mekah, habis hartanya, bajunya yang dia pakai menghadapi sakaratil maut, baju tua 8 kali tambal, 7 kali ditambal masih pakai tahu jako tambal toh? Tahu tambal toh? 7 kali ditambal pakai kain, terakhirnya dia pakai tambal kasihan daun kurma. Lalu dia panggil anaknya Fatimah, sini kau dulu nak, pergi saya kau kasih tahu bapakmu, rasa-rasaan ini mau mati. Pergi kau kasih tahu bapakmu, mintakan kak kasihan itu serbannya yang selalu dipakai menerima wahyu, minta kakkan kasihan bapakmu itu serban, tolong saya mau pakai menjadi kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu melindungi dari serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Mudah-mudahan setelah dibungkus jadi kain kafan, Allah menjauhkan saya dari asap kubur.